Halo sahabat Koma, selamat datang di channel Blog Koma. Salam santai dan salam matematika. Oke? Halo sahabat Koma, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi Olimpiade Merdeka SD level pemula ya sahabat Koma. Kita akan bahas secara ringkas ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi jenis-jenis bilangan. Nah, jenis-jenis bilangan ya, salah satunya sini ada bilangan asli ya sahabat Koma. Nah, bilangan asli atau biasa disebut bilangan bulat positif itu terdiri dari apa aja? Yaitu isinya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sahabat Koma ya. Nah, berikutnya yang kedua ada bilangan cacah. Ya, di pertama tadi bilangan asli, kedua bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu berisi dari angka apa aja? Yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sahabat Koma ya. Jadi bilangan cacah itu perpaduan atau gabungan angka 0 dan bilangan bulat positif. Nah, berikutnya ada bilangan bulat negatif. Nah, yaitu himpunan bilangan atau angka-angka ya yang nilainya lebih kecil dari 0. Nah, isinya apa aja sahabat Koma? Yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu perpaduan dari bilangan bulat negatif, kemudian angka 0, dan bilangan bulat positif ya sahabat Koma. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif. Nah, ini sahabat Koma ya. Bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif. Nah, dan angka 0, ini bilangan netral. Nah, ya sahabat Koma ya. Jadi bilangan bulat itu gabungan dari bilangan bulat negatif dia secara umum sahabat Koma ya. Nah, ada bilangan bulat positif dan angka 0. Nah, berikutnya pada bilangan bulat positif ya, kita mengenal beberapa jenis bilangan juga ya sahabat Koma, yaitu ada bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Nah, apa aja isinya? Ada angka 1, 3, 5, 7, 9 sahabat Koma ya. Nah, 11, 13, 15, 17 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan yang besar dia gimana cara kita membedakan dia bilangan ganjil atau tidak dia? Nah, caranya sederhana, kita lihat satuannya sahabat Koma. Jadi kalau satuannya itu 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil ya sahabat Koma. Misalkan ya 2025. Nah, 2025 ini satuannya 5. 5 ini kan ganjil sahabat Koma ya. Berarti apa? 2025 adalah bilangan ganjil. Tuh. Nah, berikutnya selain bilangan ganjil, kita mengenal bilangan genap. Nah, bilangan genap yaitu kumpulan dari bilangan bulat yang habis dibagi 2 ya sahabat Koma. Nah, apa aja? Ada 2, oke. 4, 6, 8, 10 ya. 12 dan seterusnya. Nah, jika bilangannya besar, maka apa? Untuk menentukan apakah bilangan tersebut genap atau tidak, cukup kita lihat satuannya sahabat Koma ya. Nah, yaitu satuannya 2, 4, 6, 8, atau 0 ya sahabat Koma. Misalkan angka 2024 ya. Nah, 2024 satuannya adalah 4 sahabat Koma ya. Artinya apa? Ini bilangan genap karena satuannya genap. Tuh. Nah, hal yang menarik di Olimpiade biasanya kita juga harus memahami sifat-sifat operasi pada bilangan ganjil dan genap sahabat Koma ya. Nah, biasanya ini dikenal dengan istilah paritas yang berkaitan dengan bilangan ganjil dan genap. Nah, sini berkaitan operasi dia ada penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian. Untuk pembagian memang sifatnya belum pasti, maka tidak kita tampilkan di sini sahabat Koma ya. Oke, untuk operasi penjumlahan. Nah, ganjil tambah ganjil hasilnya genap sahabat Koma ya.
Nah, kemudian genap tambah genap, itu genap, ganjil tambah genap, itu ganjil, genap tambah ganjil, itu ganjil. Nah, pengurangan juga hasilnya sama ya, seperti penjumlahan. Ganjil kurang ganjil, itu hasilnya adalah genap. Nah, berikutnya genap kurang genap, itu genap. Nah, genap kurang ganjil, itu adalah ganjil. Nah, genap kurang ganjil, tadi ganjil kurang genap ya. Nah, genap kurang ganjil, hasilnya ganjil, sahabat koma. Nah, untuk memudahkan mengingat ini ya, paritas atau sifat operasi pada bilangan genap dan ganjil pada penjumlahan dan pengurangan ya, sahabat koma. Nah, jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yaitu cara mengingatnya, sahabat koma ya. Nah, kalau sama itu hasilnya apa, sahabat koma? Kalau sama itu berarti genap ya. Nah, berikutnya kalau berbeda itu hasilnya adalah ganjil. Nah, jadi kalau paritasnya misalkan ya, genap tambah genap itu hasilnya genap. Ganjil tambah ganjil itu kan sama ya, paritasnya sama-sama ganjil, maka hasilnya genap. Nah, kalau berbeda misalkan genap tambah ganjil, satunya genap, satu ganjil ya. Jadi kalau ditambahkan atau dikurangkan hasilnya ganjil. Seperti itu ya, sahabat koma. Ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, berikutnya untuk perkalian ya, sahabat koma. Coba kita amati dulu. Ganjil kali ganjil hasilnya ganjil. Nah, genap kali genap hasilnya genap. Ganjil kali genap hasilnya genap. Genap kali ganjil hasilnya genap. Jadi operasi perkalian ini paling banyak menghasilkan genap, sahabat koma ya. Nah, kalau kita amati di sini, setiap ada genap ya pada operasi perkalian, minimal ada satu genap ya, sahabat koma. Maka hasilnya juga genap, gitu ya. Nah, jadi untuk operasi perkalian, jika ada minimal satu aja genap, maka hasilnya pasti genap ya, sahabat koma. Nah, itu sedikit berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan ya, sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ganjil dan genap, sahabat koma ya. Ini penting sekali ya nanti untuk pengerjaan di soal-soal. Nah, walaupun terlihat sederhana tapi membantu ya. Nah, berikutnya setelah mengenal bilangan ganjil dan bilangan genap, di sini ada bilangan prima. Nah, bilangan prima. Oke, bilangan prima itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang memiliki faktor pembagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, atau dengan kata lain hanya memiliki dua faktor ya, sahabat koma ya. Nah, faktor itu apa dia? Nah, faktor di sini sama aja dengan pembagi ya, sahabat koma. Nah, jadi faktor sama saja dengan pembagi. Nah, misalkan ya, faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 kita ambil yang positif, sahabat koma ya. Nah, yang membagi 6 itu apa aja? Yang bisa membagi 6 itu berarti ada 1 ya, 2, 3, dan 6. Nah, gini sahabat koma ya. Ini ada 4 ya. Ada 4 faktor. Nah, tuh. Nah, sementara bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki tepat 2 faktor, sahabat koma ya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Misalkan 1, nah faktor positif dari 1 itu kan 1, sahabat koma. Berarti 1 bukan bilangan prima ya. Nah, kalau 2 itu faktornya apa aja? Berarti ada 1 dan 2, sahabat koma ya. Nah, ingat sini yang kita hitung faktor positifnya. Oke, berarti ada 2. Nah, ada 2 faktor. Artinya apa? Berarti 2 itu masuk ke bilangan prima ya, sahabat koma. Nah, terus 3, faktor dari 3 apa aja? 1 dan 3, oke? Faktor positifnya, sahabat koma ya. Nah, sementara 4, nah coba yuk kalau 4, faktornya apa aja? Berarti ada 1, 2, 4.
Nah, dia berarti ada berapa faktor? Ada 3 faktor. Nah, karena memiliki lebih dari 2 faktor dia, atau bukan tepat 2 faktor, maka Pak ini bukan bilangan prima. Dia sahabat koma. Nah, untuk Olimpiade Matematika tingkat SD dia paling tidak sahabat koma harus mengingat semua bilangan prima di bawah 100 ya sahabat koma. Nah, ada sebanyak 25 bilangan. Ya. Nah, oke. Jadi ada sebanyak 25 bilangan prima yang harus diingat sahabat koma ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. 23 kemudian 2 berapa 29 ya. 31 kemudian 37, 41, 43 dan seterusnya. Ya, sahabat koma. Coba nanti daftar ya. Nah, sambil latihan soal sambil mengingat ya. Oke, itu bilangan prima. Nah, berikutnya ada namanya bilangan komposit sahabat koma. Nah, kalau bilangan prima itu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Nah, sementara kalau bilangan komposit ya, yaitu suatu bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor ya. Nah, yaitu apa aja? 4 ya, 6. 4 itu memiliki 3 faktor tadi ya. Kalau 6 tadi ada berapa? Nah, 6 memiliki 4 faktor. Jadi, bilangan-bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor disebut bilangan komposit ya, sahabat koma. Kalau 1, nah 1 bukan termasuk komposit karena dia hanya memiliki tepat 1 faktor positif ya. Sementara bilangan komposit itu bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ya. Nah, jadi istilah-istilah atau nama-nama bilangan ini sahabat koma harus kuasai dengan baik ya. Jadi ketika ada suatu soal ya, ternyata bilangan yang dibicarakan adalah bilangan komposit ya. Berarti kita harus tahu komposit itu bilangan yang hanya memiliki lebih dari 2 faktor ya. Nah, berarti ada 2, ada 4 ya, 6 dan seterusnya ya, sahabat koma. Bisa dikatakan bilangan komposit itu bilangan bukan bilangan prima ya, untuk bilangan di atas 1, oke? Jadi kalau dia bukan prima pasti komposit. Tuh. Ya, sahabat koma ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan materi pada video kali ini. Nah, untuk soal latihannya nanti kita akan bahas di part berikutnya sahabat koma ya. Di sini ada beberapa soal latihan yang tentu akan membantu ya meningkatkan pemahaman kita tentang jenis-jenis bilangan. Ya, jadi memahami konsep itu penting. Nah, dan satu lagi didukung dengan latihan soal-soal ya sahabat koma. Oke, seperti itu. Nah, semoga pembahasan video kali ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya sahabat koma. Oke, terima kasih.